Sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki ibadah hari ini. Mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya dapat kita temukan di dalam Yesus. Kita pujikan pujian itu. Kasih yang terindah
Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih dimanapun berada. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama meskipun dengan media online. Terkhusus bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali bergabung, dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Ada beberapa warta yang perlu disampaikan. Pertama, kebaktian Minggu Paskah kedua, tanggal 19 April 2020, dapat diakses melalui channel YouTube GKI Jombang. Kedua, kebaktian Minggu Paskah ketiga, tanggal 26 April 2020, dapat diakses melalui channel YKB Sinode GKI. Ketiga, celengan Paskah. Jemaat dan simpatisan yang telah menabung melalui celengan Paskah dapat menyimpan lebih dahulu dan diserahkan kepada gereja saat ibadah sudah dilaksanakan bersama di gereja. Aksi celengan Paskah yang sedianya dipakai untuk kegiatan bakti sosial mandiri GKI Jombang akan dialihkan peruntukannya dengan diserahkan bagi program pengadaan masker, hand sanitizer, dan lain-lain yang diadakan oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Keempat, pemahaman Alkitab dilaksanakan secara streaming pada hari Selasa 14 April 2020 pukul 6 sore dipimpin oleh Pendeta Diah Noraini Kristianti. Kelima, persembahan. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan dapat ditransfer melalui rekening GKI Jombang pada BCA nomor 113 108 0030 atas nama Willy Sugianto atau Elizabeth Endang Wardoyo dengan berita persembahan gereja atau persembahan lift. Keenam, berita sukacita. Majelis dan jemaat GKI Jombang mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Bambang Haryanto, Bapak Abu Amar, Bapak Imam, dan Ibu Niwayan Rinten. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam rangka bergerak bersama melawan pandemi COVID-19, GKI Jombang telah mentransfer dana sejumlah 10 juta rupiah ke gugus tugas COVID-19 yang dibentuk oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Mari kita awali kebaktian Paskah ini dengan tema Kan kuberitakan sejauh kuatku. Bersama kita akan memuliakan nama Allah yang maha tinggi, perbuatannya yang maha kuasa, dan memuji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Jemaat dimohon berdiri. Haleluya, berbahagialah mereka yang mendengar dan percaya pada firman-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Dan ia hidup itu, yaitu bahwa Anak Allah telah mengalahkan maut dan bangkit dalam kemenangannya. Haleluya, dosa telah patah dan maut dikalahkan oleh kebangkitannya. Selamanya.
Saudara-saudara, ibadah Minggu Paskah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang bangkit dan hidup menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, sebagai umat percaya, kita semua diutus untuk memberitakan karya Tuhan. Namun, sejauh mana kita akan memberitakannya? Pemberitaan karya baik Tuhan hanya akan terjadi ketika kita sendiri juga merasakan karya baik Tuhan. Karya baik yang melampaui segala kekhawatiran dan kecemasan kita. Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sudahkah saudara dan saya mengalami dan merasakan kasih itu? Sudahkah kita memberitakan sejauh kuat kita kasih yang agung itu? Ku
berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang bangkit. Kami merayakan kebangkitan Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Tuhan, betapa rindunya kami boleh menghaturkan ibadah dan bakti. Sebab Engkau telah hidup dan kami pun hidup di dalam-Mu. Namun Tuhan, kami juga mengakui betapa banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Dalam masa yang telah kami lewati, kami berdosa di hadapan Tuhan. Dalam perkataan, dalam perbuatan, bahkan dalam pikiran-pikiran kami yang jahat, kami berdosa terhadap Engkau. Ampunilah kami Tuhan ketika kami lebih sering mengeluh dan mengeluh ketimbang bersyukur atas anugerah-Mu. Ampuni kami Tuhan yang lebih sering tersesat tak tentu arah dalam melangkah ketimbang berkiblat pada perintah-perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan yang berdosa, dan izinkan kami menghaturkan ibadah untuk Tuhan. Kami percaya akan kebaikan dan kasih Tuhan. Karenanya kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati datang kepada Tuhan memohon pengampunan, terimalah berita anugerah yang hari ini diambil dari Mazmur 35 ayat 27.
Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Salam damai bagi kita. Tuhan hadir dan bangkit membawa keselamatan bagi kita. Mari saudara, kita nyatakan sukacita dengan bersorak bagi kasih-Nya yang luar biasa. Dia bangkit, Dia sungguh hidup, dan hiduplah kita yang percaya kepadanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara, Tuhan kita bangkit dan Dia berkuasa atas kehidupan kita.
Dialah pahlawan iman kita. Mari saudara, kita terus berkarya baginya. Nyatakan melalui hidup kita bahwa Dia hidup. Berjanji hidup abadi diberikan buat kita, karena kita tahu Mukalisku sudah hidup, rahmat terkasih miliknya.
Kini mari kita berdoa sebelum kita mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Kita berdoa. Kami memohon hikmat dan pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Sebab kami memerlukan tuntunan-Mu dalam mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami tak tersesat. Tolong hamba-Mu yang Kau utus menyatakannya, agar hamba-Mu dimampukan untuk menyatakan firman seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dan memohon, serta menyerahkan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita yang ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10, demikian dinyatakan bagi kita. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, "Kan kuberitakan sejauh kuatku." Itu tema kita pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau soal memberitakan peristiwa baik, itu gampang, saudara. Kalau memberitakan peristiwa baik, ketika kita dapat hal-hal baik, dapat undian semiliar, saudara, wah, dengan gampang kita akan jadi orang-orang yang sukacita untuk bersaksi. Tapi bagaimana kalau sekarang, saudara? Kita mau memberitakan apa? Realitanya di sekitar kita saat ini begitu banyak orang yang sedang tercekam oleh ketakutan. Begitu banyak orang yang sedang kalut dan kacau kehidupannya karena pandemi COVID-19. Kita mau ngomong apa tentang COVID-19? Bagaimana kita mau memberitakan COVID-19? Berita apa yang mau disampaikan? Apakah berita baik atau justru berita ketakutan? Nah, saudara-saudara, untuk tahu apa yang kita mesti beritakan sampai sejauh kuat kita hari ini akan belajar dari firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Injil
Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 adalah salah satu perikop penginjilan yang memberi semangat pada penginjilan yang luar biasa bagi gerejanya. Namun saudara-saudara, cerita tentang kebangkitan Kristus adalah sebuah cerita yang juga menunjukkan kita ini sebenarnya ada di posisi mana. Sudah diawali oleh sebuah keterangan. Injil Matius pasal 28 diawali oleh sebuah keterangan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ngapain pagi-pagi buta pergi ke kubur, masih gelap nengok kuburan? Jawabannya saudara-saudara bisa jadi kemungkinannya dua. Yang pertama, mereka perginya pagi-pagi buta karena mereka khawatir kalau kelihatan orang. Tapi bisa jadi juga karena mereka begitu ingin, begitu rindu untuk melakukan yang terbaik bagi tubuh Yesus. Mengingat kemarin ketika Yesus dikuburkan itu dalam keadaan sangat mepet dengan hari Sabat. Tak bisa melakukan hal yang sepatutnya dilakukan pada ritual kematian. Nah, saudara-saudara, pokoknya pagi-pagi buta itu perempuan-perempuan ini pergi ke kubur Yesus. Nah, disambung ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara, kalau diomong ada gempa bumi di sekitar kita, kita semua saya yakin pasti panik kan? Pasti kita semua panik. Tapi teks kita bahkan mencatat gempa bumi yang hebat. Begitu hebatnya saudara-saudara. Ketika malaikat Tuhan itu turun dari langit dan datang ke atas batu ini. Nah saudara, kata hubung maka ini menunjukkan bahwa antara peristiwa pertama perempuan-perempuan yang pergi ke kubur dengan peristiwa malaikat Tuhan yang datang ini berlangsung tidak jauh waktunya. Sehingga saya bisa katakan, kita bisa simpulkan bahwa saksi dari kejadian ini ada dua. Ada dua saksi mata dari kejadian gempa bumi yang hebat itu, kejadian malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saksi pertama pasti dan jelas adalah penjaga-penjaga itu. Tapi saksi kedua adalah para perempuan itu. Nah, sekarang kita coba lihat reaksinya. Ketika hal yang luar biasa itu terjadi, ketika peristiwa dahsyat, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya itu datang, reaksi pertama muncul dari penjaga-penjaga. Dikatakan pada ayat keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, saat ini beredar banyak deh, saya lihat di grup-grup WhatsApp yang namanya gambarnya orang mati. Berita tentang kematian. Apa sih mati? Kalau dikatakan gentar ketakutan sampai seperti orang mati, itu artinya dia jadi lumpuh tak berdaya. Mereka gentar lari ketakutan sampai kayak orang mati, mereka tak berdaya dengan hidupnya. Seperti orang mati. Ternyata saudara-saudara, untuk pihak pertama ini, untuk saksi pertama, kemuliaan Tuhan yang turun itu justru membuat mereka jadi lumpuh. Mereka gentar ketakutan sampai seperti orang-orang mati. Pucatnya, lumpuhnya, gak tahu ini apa. Tapi reaksi yang berbeda justru ditunjukkan oleh perempuan-perempuan ini. Kita langsung loncat ayatnya yang ke-8, saudara. Mereka, maksudnya para perempuan ini, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut loh saudara ya.
Tapi tidak berhenti cuma sampai dengan takut. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Siapa orangnya yang nggak takut, saudara? Kalau tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat, terus tiba-tiba ada malaikat Tuhan turun dengan wajah seperti kilat, pakaiannya putih seperti salju, mak bedunduk ada di depan kita, kemudian dia berdiri atau duduk di atas batu, saudara, siapa yang nggak takut? Siapapun kita pasti takut. Tapi menariknya, kalau saksi pertama tadi takut, gentar, bahkan seperti orang-orang mati, maka yang kedua, para perempuan itu takut, tapi juga dengan sukacita yang besar. Mereka menerima itu bukan saja takut, tapi kemudian juga menerima sukacita yang besar. Dan kemudian dalam sukacita dan takut itu, saudara, takut dan sukacita yang besar, mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahu atau untuk menyaksikan, mempersaksikan kejadian dahsyat pernyataan Tuhan tadi kepada murid-murid Yesus yang lain. Loh, kok bisa beda? Bedanya di mana? Bedanya di sini, saudara-saudara. Bedanya bagi para perempuan itu yang adalah murid-murid Tuhan Yesus, kejadian mulianya Tuhan yang dinyatakan itu, saudara, tidak cuma kejadian saja yang dinyatakan, tetapi bahwa kejadian itu juga berbicara kepada mereka. Malaikat Tuhan justru berbicara kepada perempuan itu. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, untuk orang-orang yang tadi disebut penjaga-penjaga, malaikat-malaikat ini belum ngomong juga mereka sudah gentar ketakutan sambil bertanya-tanya, apa gerangan ini? Saya pikir bahkan mereka lumpuh seperti orang-orang mati. Tapi untuk para perempuan ini malaikat Tuhan berbicara dan menyatakan apa sebenarnya di balik pernyataan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi sangat menarik dalam konteks kehidupan kita. Kita mau pandang pandemi COVID-19 ini sebagai apa? Kalau kita mau katakan ini adalah pernyataan Tuhan, ya boleh-boleh aja sih. Ini adalah sesuatu yang menakutkan, ya boleh-boleh juga. Tidak sedikit saudara-saudara saya mendengar orang mengatakan, kita sedang berperang melawan iblis dalam rupa penyakit. Wah, kita sedang berperang bukan dengan manusia, tapi kita sedang berperang melawan bibit penyakit. Itu adalah penjelmaan iblis dan segala macamnya. Ya apapun itu saudara-saudara, saya kira kalau Tuhan mengizinkan kita masuk dalam situasi seperti ini, saya kira Tuhan sudah tahu apa yang sedang dilakukannya. Dan sebagai orang percaya kita juga harus yakin bahwa Tuhan melakukan dan memberikan yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita memandangnya? Apakah peristiwa pandemi ini sedang berbicara dengan kita atau tidak? Kalau para penjaga yang menyaksikan tandanya Tuhan itu kan cuma tanda, saudara. Tuhan melalui malaikatnya datang seperti gempa bumi, terus wajahnya seperti kilat, itu kan cuma tanda semuanya. Tapi di balik peristiwa itu apa maksudnya? Untuk orang yang percaya, untuk orang yang ada di dalam Tuhan, setiap peristiwa pasti akan berbicara. Tuhan pasti akan menyatakannya kepada kita bukan sekedar peristiwa saja.
yang membuat kita bertanya-tanya, apa ini Tuhan? Apa gerangan yang sedang terjadi? Tidak. Ketika Tuhan memberikan sesuatu, semenakutkan apapun itu, saudara, saya kira Tuhan juga akan berbicara kepada kita. Untuk setiap orang yang percaya kepadanya, untuk setiap orang yang selalu dengar-dengaran firman Tuhan, saya percaya Dia akan berbicara. Ketika kita menghadapi COVID-19 ini pun, kalau kita memaknainya, kalau kita mau memaknainya sebagai bagian dari tanda yang diizinkan Tuhan terjadi. Menakutkan, iya, para perempuan tadi juga dicatat mereka takut, tapi juga bukan cuma takut, tapi juga sukacita yang besar. Saudara, bagi saya ini adalah waktunya kita untuk mendengar apa yang sedang Tuhan mau bicarakan dengan kita melalui COVID-19 ini. Apa yang Tuhan mau bicarakan dengan kita ketika kita diminta untuk diam di rumah aja. Kita sedang diminta untuk dengar suara Tuhan, sehingga bukan cuma takut yang menguasai kita, bukan cuma kegentaran yang melumpuhkan yang menguasai kita. Tapi mari kita belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Jangan-jangan pandemi COVID-19 ini juga dijadikan Tuhan untuk membentuk kita, untuk memberkati kita, untuk menolong kita, memberikan empati, untuk mengajarkan kepada kita mengasihi melampaui sekat-sekat yang kita buat, sekat agama, sekat budaya. Jangan-jangan Tuhan sedang mengutus kita untuk berkarya melampaui sekedar kehadiran fisik. Jangan-jangan Tuhan yang mengasihi seluruh dunia sedang memberitakan kabar yang baik, merangkul tanpa harus hadir, merasakan rangkulan sesama kita tanpa kita mengalami kehadiran secara fisik. Apakah kita mau seperti para penjaga, ataukah kita mau seperti para perempuan yang dimampukan untuk bersaksi dari sebuah peristiwa yang tanda kutip menakutkan? Itu semua terserah kepada kita. Namun jangan lupa, kitalah umat yang percaya. Tuhan pasti berbicara, tinggal kita dengar atau tidak. Selamat Paskah. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang memberi kita pun pengharapan dalam hidup. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat dimohon berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya.
Kini mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami berdoa bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan di segala waktu. Kami menaikkan syafaat kami kepada Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hidup dan bangkit bagi umat manusia. Karenanya ya Tuhan, kami berdoa bagi umat manusia. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong manusia yang saat ini begitu banyak dicengkeram oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kedukaan yang menggelayut mereka yang menjadi korban COVID-19. Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini, yang seringkali ketakutan dan dihancurkan oleh ketakutan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh dibangkitkan di dalam Engkau. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan-pergumulan. Mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Mereka yang lemah dan letih jiwanya, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai kesulitan. Mereka yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi di tengah keluarganya, pekerjaannya yang mengalami hambatan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang sedang berjuang bertahan di tengah-tengah keadaan yang berat. Tuhan Yesus, hadirlah dan tolonglah kami anak-anak-Mu. Mampukan kami bukan sekedar bangkit, namun mampukan kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Sebab Engkau mengasihi dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk para medis yang sedang berjuang dalam berbagai hal. Secara khusus mereka yang berada di garis depan melawan COVID-19. Tuhan Yesus, tolong mereka, jaga mereka. Tolong kami juga sebagai bagian dari bangsa ini untuk turut mengambil bagian dalam membantu para medis melalui kesediaan tetap berada di rumah, menjaga jarak. Tolong kami untuk juga membantu para medis dengan memberikan apa yang kami mampu untuk pengadaan APD. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, bagi setiap orang yang berada dalam kecemasan, bagi mereka yang sedang harap-harap cemas apakah dirinya masuk dalam bagian orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Biarlah Tuhan yang menghiburkan, biarlah Tuhan yang memberikan semangat dan daya untuk hidup dan berjuang. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu GKI Jombang. Tolonglah kami sebagai gereja-Mu untuk terus melanjutkan iman kami, untuk terus berkarya bahkan ketika kami dipisahkan oleh ruang. Namun hati kami yang dipersatukan oleh Kristus, biarlah kami boleh menyatukan tekad berkarya dari tempat kami masing-masing bagi bangsa ini, bagi sesama kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami menyerahkan diri kami. Kami juga berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ditambahkan usianya pada pekan ini. Kami mengingat akan Bapak Abu Amar, kami mengingat akan Bapak Bambang Haryanto, kami mengingat akan Bapak Imam, kami mengingat akan Ibu Niwayan Rinten, dan saudara-saudara kami yang tak tersebutkan namanya yang juga berulang tahun dalam pekan ini. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia mereka. Kami percaya Tuhan juga menambahkan bukan sekedar tahun, namun Tuhan menambahkan hikmat dan pengertian, semangat dan perjuangan. Kami menyerahkan diri kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan di semua tempat, untuk kami boleh dipakai dan diutus menjadi alat Tuhan.
Karenanya ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Marilah kita bersama mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur atas namanya yang kudus. Bagi saudara yang rindu untuk tetap memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara yang pertama, transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 113-108-0030 atas nama Weli Sugianto atau Elizabeth Endang Wardoyo. Yang kedua, mengumpulkan dalam amplop sendiri di rumah dan diserahkan pada saat ibadah bersama sudah dapat dilakukan. Bersama dengan persembahan, marilah kita bersyukur dengan menyanyikan dari kidung dari PKJ 146 dan 147. Bawa persembahanmu
Jemaat dimohon berdiri, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber segala berkat, terima kasih atas limpahan rahmat-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami membawa diri kami yang penuh ketidaksempurnaan ini sebagai wujud persembahan kami. Terimalah persembahan kami, pergunakanlah untuk kasih-Mu, kemuliaan-Mu di tempat ini, dan jadikan Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan yang bangkit dan hidup. Jadilah saksi Kristus dan beritakanlah kebangkitannya yang menyelamatkan. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Melindungimu
Demikian ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu. Di rumah aja tetap sehat. Tuhan memberkati.